Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali bisa berjumpa di konten IBG. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, apakah masih ada berkahnya apabila air zam-zam saya campur dengan air putih biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan air zam-zam ini merupakan sesuatu yang telah mendapatkan ijma' dari para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena dilihat dari sumbernya, memang awal mula air zam-zam adalah air pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluarga yang memang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah sengaja untuk memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh serta keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lain di alam semesta ini. Artinya keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari Nabi Ibrahim ketika menikah dengan Siti Hajar, kemudian memiliki anak bernama Nabi Ismail, dan dari istri Siti Sarah memiliki anak bernama Nabi Ishak. Keluarga yang penuh berkah oleh Allah. Sehingga ketika Siti Hajar sedang jauh dari suaminya yaitu Nabi Ibrahim, padahal ketika itu keadaannya beliau memiliki anak yang kecil yaitu Nabi Ismail, maka diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat air zam-zam tersebut, yang kemudian bisa hidup, bisa berkeluarga, bisa memiliki ekonomi yang baik karena mengadakan barter dengan orang-orang yang membutuhkan air, dan Siti Hajar membutuhkan barang-barang yang lainnya, dibarter jual beli dengan sumur air zam-zam yang ketika itu dimiliki oleh Siti Hajar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hal itu juga diakui di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW dengan dawuh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh ulama hadis bernama Imam Ibnu Majah. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'u zamzamin lima syuribalahu. Air zam-zam ini memiliki khasiat. Apa khasiatnya? Lima syuribalahu, yaitu memiliki khasiat dapat diminum sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang juga menjadi periwayat hadis tersebut memiliki doa ketika minum air zam-zam. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, kami minta dengan berkat air zam-zam semoga Engkau memberikan ilmu yang manfaat kepada kami, memberikan kesehatan yang sempurna kepada kami, dan rizki halal yang luas kepada kami. Padahal kalau secara logika, apa hubungannya minum air zam-zam dengan ilmu yang manfaat? Apa hubungannya air zam-zam dengan mendapatkan kesehatan? Apa hubungannya air zam-zam dengan mendapatkan rizki? Tapi ternyata hal itu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum karena Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, air zam-zam itu khasiatnya, fadilahnya tergantung apa yang diniatkan. Diniatkan agar menjadi pintar, insya Allah menjadi pintar. Diniatkan agar menjadi sehat, insya Allah menjadi sehat. Diniatkan agar mendapatkan rizki yang halal barokah, maka pasti akan mendapatkan rizki yang halal barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum sampai membuatkan bait tentang macam-macam air yang dimuliakan, macam-macam air yang mulia. Kata para ulama, wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling afdol, yang nomor satu adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat pantas untuk diikuti. Nabi Muhammad yang paling mulia, maka seluruh yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi paling mulia. Termasuk air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yalihi ma'u zamzamin fal kausaru fanailu misir summa bakil anharu. Selanjutnya yang kedua adalah air zam-zam.
Kemudian yang ketiga adalah telaga Kausar yang nanti ada di surga. Yang keempat adalah sungai Nil yang ada di Mesir. Kemudian yang kelima baru air dari sumber-sumber yang lain. Artinya apa? Zam-zam menjadi air yang penuh barokah sehingga menjadi air yang penuh keafdoliahan. Ini merupakan sesuatu yang ijma' oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu saya minum air zam-zamnya dicampur dengan air putih? Biasanya apa? Biasanya untuk orang-orang yang memiliki air zam-zam dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tapi ingin agar anggota keluarganya merasakan keberkahan air zam-zam semuanya. Sehingga kalau satu gelas ini saya minum sendiri, istri saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Maka biasanya kemudian dicampur dengan air biasa, kemudian agar menjadi jumlahnya banyak dan diminumkan. Pertanyaannya, apakah seperti ini diperbolehkan? Kalau diperbolehkan, apakah fadilah dari air zam-zam juga akan kita dapatkan? Tentang kebolehan mencampur air zam-zam, maka menurut syariat Islam, para ulama radhiyallahu ta'ala anhum memperbolehkan air zam-zam untuk dicampur dengan air biasa dengan tanpa niat untuk melecehkan atau menghina air zam-zam boleh. Tapi apabila ada unsur melecehkan, apabila ada unsur mempermainkan, apabila ada unsur ingin guyon-guyon yang tidak pantas, kok objeknya menggunakan air zam-zam, maka istihza'an bisyar'i hukumnya dosa. Mengejek sesuatu yang mulia di dalam syariat hukumnya dosa. Semisal maaf ada orang masak babi dengan menggunakan air zam-zam. Ini kan mengandung unsur melecehkan, mengandung unsur menghina. Itu jelas haram. Tapi misalnya kita minum air zam-zam, kemudian di situ kebetulan kita ada obat yang kita minum bersama dengan obat, nggak ada masalah. Selama tidak ada unsur menghinakan, tidak ada unsur mengolok-ngolok, tidak ada unsur mengejek, maka menyampur air zam-zam hukumnya diperbolehkan. Kemudian pertanyaan lanjutannya, kalau kemudian dicampur dengan air putih, apakah fadilahnya tetap akan kita dapatkan? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Jangankan kok kita mencampur air zam-zam, walaupun itu bukan air zam-zam, tapi kita ingin sekali agar mendapatkan fadilah air zam-zam, maka kita doa, ya Allah, saya sebenarnya maunya minum air zam-zam, tetapi apa daya, ekonomi tidak mampu, tetangga-tetangga saya nggak ada yang memberikan, sedangkan meminta-minta adalah pekerjaan yang tidak baik, sedangkan mencuri adalah pekerjaan yang dosa, maka saya niat, ya Allah, sebagaimana orang yang minum air zam-zam mendapatkan barokah, fadilah yang luar biasa, maka walaupun di depan saya air putih biasa, mohon niat saya masukkan kepada niatnya orang yang meminum air zam-zam, sehingga sebagaimana engkau memberikan barokah, manfaat dan qabul hajat kepada orang-orang yang minum air zam-zam, saya juga meminta hal yang sama, karena yang sejatinya dapat memberi manfaat adalah engkau semata. Boleh seperti itu. Sama dengan ada orang yang haji mendapatkan fadilah luar biasa, tapi saya belum bisa haji, Gus. Lalu bagaimana? Gak apa-apa, yang penting niatnya yang kuat. Ya Allah, bismillah. Kalau orang-orang yang lain haji berangkat ke Mekah, tapi saya belum bisa berangkat ke Mekah. Saya berangkat kemana? Berangkat ke masjid dulu. Berangkat kemana? Berangkat ke majlis taklim dulu. Berangkat kemana? Berangkat ke tempatnya para ulama dulu. Agar apa? Agar mendapatkan barokah. Sebagaimana orang-orang yang haji mendapatkan barokah haji, semoga saya juga ketularan mendapatkan barokahnya. Boleh. Jadi jangankan mencampur air zam-zam dengan air putih, murni air putih saja, nggak ada air zam-zam, tetap kita niatkan. Karena memang memasukkan niat, menyamakan niat dengan niatnya orang-orang soleh, ini merupakan keafdolihan. Kita menggunakan baju yang bajunya ini mirip orang soleh, kita minta doa agar dimasukkan ke dalam golongan mereka. Kita menggunakan sunnah Nabi Muhammad berupa sorban, minta agar dimasukkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad yang melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Termasuk air zam-zam juga begitu. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk dapat memberikan air zam-zam kepada anggota keluarga kita, dan hanya jumlah sedikit, tapi kita pengen istri kita, anak kita meminum keberkahan dari air zam-zam tersebut, kata para ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau memang gak bisa sesempurna sebagaimana yang lain, maka ambillah walaupun sedikit, dan itu diniatkan
untuk mencapai kesempurnaan, diperbolehkan dan tetap dianjurkan oleh syariat. Sehingga tidak usah bingung tentang barokah, yang penting ya Allah saya bisa minum air zam-zam walaupun saya campur air putih agar bisa cukup untuk keluarga-keluarga saya, tapi niatnya yang kuat, doanya yang kuat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang sempurna sebagaimana orang-orang yang meminum air zam-zam secara sempurna. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi keterangan yang utuh buat kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.